Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fi syurutus sholat. Inilah fasal tentang syarat-syarat sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Syarat adalah apa yang telah menjadikan sahnya sholat, akan tetapi dia tidak atau bukan bagian dari sholat tersebut. Wakut damati syurutu ala arkani li'annaha awalu bitaqdimi. Dan syarat-syarat sholat lebih didahulukan daripada rukun-rukun sholat. Sebab syarat sholat wajib dan harus ada pada sholat. Ini syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wa istimraruhu fiha. Syurutu sholatu khamsatun. Syarat sah sholat itu ada 5. Ahaduha, yang pertama adalah toharatun an hadatsin wa janabatin. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan janabah. At-toharoh, sesuci adalah lughatan secara bahasa, artinya adalah an-nadhafatu wal khulusu minad danasi. Toharoh atau sesuci atau bersuci secara bahasa adalah bersih-bersih atau dan lepas dari kotoran. Wasyar'an, sedangkan secara syariat adalah raf'ul man'il mutarattabi 'alal hadathi awin najasi. Dan secara syariat adalah menghilangkan penghalang yang berupa hadas atau najis. Nah, di sini kami terangkan bahwasannya di sini membahas tentang syarat-syarat sholat. Nah, syarat sholat ini adalah yaitu syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat. Jadi syarat sholat ini terpisah dari sholat tersebut. Karena apa? Syarat sah sholat harus kita cukupi atau harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat. Maka dari itu, syarat sah sholat di sini dibahas terlebih dahulu sebelum membahas rukun-rukun sholat. Karena apa? Syarat sholat ini walaupun terpisah maupun tidak masuk di dalam bagian sholat, akan tetapi kita harus memenuhi hal ini terlebih dahulu karena hal ini harus ada ketika kita melakukan sholat. Karena ketika syarat sah ini tidak kita penuhi, maka sholat kita dinyatakan tidak sah. Karena ini namanya sudah syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama adalah bersuci. Suci, yaitu suci dari hadas kecil dan janabah. Kalau kita biasanya mengatakan hadas kecil dan hadas besar. Cara membersihkan dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, sedangkan membersihkan hadas besar yaitu dengan mandi janabah atau mandi junub atau mandi besar. Nah, di sini ada perbedaan antara hadas dan najis, berbeda. Apabila hadas kita bersihkan dengan cara berwudu dan mandi janabah, sedangkan najis atau kotoran itu kita bersihkan dengan membasuhnya. Nah, perbedaan yang paling mendasar bahwasannya ketika kita berhadas, maka kita tidak sah melakukan sholat. Akan tetapi ketika kita bernajis, maka sholat kita tidak sah, akan tetapi wudhu kita tidak batal. Misalnya ketika kita sholat, kemudian ada semacam kotoran ayam ataupun kotoran yang lain yang menempel pada tubuh kita, maka sholat kita menjadi tidak sah, akan tetapi wudhu kita tidak batal. Jadi kita cukup membersihkan najisnya saja. Nah, nanti kita akan terangkan secara mendetail dalam kitab Fathul Mu'in ini apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berwudhu. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Fal'ula aitoharatu anil hadathi wudu'u. Yang pertama yakni bersuci dari hadas kecil. Al-wudu yaitu dengan wudu. Dua, wudu adalah bidomil wawu dengan dumahnya wawu. Wudu.
Istimalul ma'i fil a'dha'in mahsusatin muftatahan bin niyatin. Lafal wudhu dengan membaca dhammah wawunya bermakna adalah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan niat, dan dengan terbaca fathah wabi fathiha, dengan terbacanya fathahnya wawu wadu, bermakna ma yatawaddu'a bihi wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubatin lailatul isra. Sedangkan wudhu dengan fathah wawunya wadu, maka berarti maknanya adalah alat atau air yang dipakai untuk berwudhu. Dan wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubatin lailatul isra, dan awal mula disyariatkannya berwudhu itu bermula ketika bersamaan dengan turunnya perintah sholat, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Tentunya ini mengacu pendapat kepada sebagian besar ulama yang tertulis di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Walaupun di sini masih ada beberapa khilaf ulama, ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban berwudu ataupun perintah wudu ini muncul terlebih dahulu sebelum adanya perintah untuk sholat. Akan tetapi menurut kitab Fathul Mu'in ini, perintah untuk berwudu itu muncul bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan wudu. Sampai di sini dulu kita potong videonya. Nanti kita akan menjelaskan secara detail tentang wudu, yaitu wudu sebagai syarat sah sholat yang pertama. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.